Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniati dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai point of sale, yang dimana merupakan salah satu materi dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Menurut Syarifuddin dan Kosasi, point of sale merupakan software yang dirancang untuk membantu dalam pembuatan laporan penjualan. Menurut Permana dan Faisal, penggunaan aplikasi point of sale mampu mengatasi permasalahan dan menyajikan informasi yang lebih baik dan terkomputerisasi. Kemudian menurut Sugihartono, Satoso, dan Widianto, point of sale merupakan aplikasi yang digunakan dalam membantu pengolahan data-data seperti data pembelian, penjualan, dan transaksi hutang, fitur pembelian, dan dapat digunakan oleh para pebisnis dalam mengambil keputusan. Jadi, dapat dikatakan point of sale adalah kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi, terdiri dari hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak, yang dimana pemilik usaha dapat memantau proses bisnis yang sedang berjalan terkait dengan rekapan penjualan, menghitung laba rugi, dan lain sebagainya secara digital. Kemudian pentingnya point of sale. Keuntungan point of sale yang pertama, menyimpan harga barang, kemudian mencatat secara otomatis pendapatan, pengeluaran, laba, dan stok barang, kemudian mempermudah pemesanan dan fleksibel dalam hal pembayaran. Kemudian masuk pada bagian fungsi dan manfaat point of sale. Yang pertama, mencatat data transaksi secara lengkap dan memprosesnya menjadi laporan yang mudah dianalisis. Kemudian, terintegrasi dengan sistem stok barang sehingga mengantisipasi kekurangan bahan baku dan ketersediaan produk. Lalu, memberikan laporan penjualan secara offline ataupun online. Kemudian, segala macam bentuk perubahan terhadap data menu seperti harga dapat dilakukan dengan cepat. Lalu, mencetak struk pembelian bagi pelanggan dan mempercepat proses transaksi sehingga dapat mengurangi antrian, kemudian menerima berbagai metode pembayaran. Pada bagian fitur-fitur point of sale, yang pertama, terdapat pelacak inventaris barang, yang dimana fitur ini akan membantu pengusaha mengetahui stok barang di gudang secara up-to-date, mana produk yang sudah habis sehingga bisa segera melakukan restock atau stok ulang. Kemudian, fitur laporan penjualan, host dapat menyediakan laporan penjualan secara detail dan cepat sehingga pengusaha bisa mengetahui perkembangan bisnis secara real-time. Selain itu, menunjukkan mana produk yang paling laris dan banyak dibeli oleh pelanggan. Kemudian, fitur metode pembayaran, aplikasi kasir terintegrasi dengan bank yang mampu memudahkan konsumen bertransaksi seperti pembayaran non-tunai menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Selanjutnya, fitur pengelolaan pelanggan, yang dimana host dapat menyimpan data pelanggan, biasanya berupa nama, alamat, dan nomor kontak yang bisa dihubungi apabila diperlukan. Fitur multi-user, yang dimana point of sale pada sebuah bisnis tidak hanya digunakan oleh satu orang kasir saja, apalagi jika bisnis yang dimiliki cakupannya sudah besar dan memiliki banyak cabang serta banyak pelanggan. Karyawan kasir diharuskan memiliki akun masing-masing. Kemudian fitur cloud storage, yang dimana dapat menyimpan data seperti laporan penjualan, data pelanggan, dan lain sebagainya secara online. Dengan koneksi internet yang dibutuhkan dan kata sandi yang harus dimasukkan ketika hendak melakukan akses, data pun akan lebih aman tersimpan.
Tidak perlu takut kehilangan data karena komputer rusak, semua data sudah disaring dalam bentuk cloud. Kemudian jenis-jenis point of sale. Point of sale terdiri dari dua jenis, yaitu POS tradisional dan POS cloud. Berdasarkan akses data, POS tradisional memiliki data pada hard disk yang hanya bisa diakses dan terbatas pada satu alat saja. Lalu pada bagian POS Cloud menggunakan aplikasi sehingga dapat diakses kapan dan dimanapun serta menggunakan akun. Kemudian berdasarkan risiko kehilangan data. Pada bagian POS tradisional tidak adanya backup data sehingga jika sistem bermasalah maka kemungkinan data akan hilang. POS Cloud memiliki backup data. Berdasarkan biaya, POS tradisional memiliki biaya yang mahal dikarenakan dibutuhkan teknisi untuk proses instalasi sebuah alat atau software dan juga biaya maintenance atau pemeliharaan per bulannya. Kemudian pada bagian POS Cloud, aplikasi berbayar atau berlangganan yang dapat dibayar per tahun, membutuhkan alat yang kompatibel dengan aplikasi. Cara menggunakan point of sale. Yang pertama, login menggunakan username dan password ke dalam program, dan apabila ada penambahan user atau pengguna maupun penggantian password, bisa masuk ke bagian setting atau pengaturan. Input semua data produk yang ada di perusahaan pada master produk, sehingga proses transaksi dengan konsumen bisa dilakukan. Kemudian menentukan harga jual dari setiap produk. Persediaan atau stok produk, jumlah konsumen, dan sebagainya juga bisa diketahui pada menu report atau laporan. Setiap data yang diinput ke dalam sistem POS akan di-backup secara otomatis pada sistem POS. Dapat melakukan restore data atau memulihkan data ketika mengganti perangkat POS. Beberapa jenis aplikasi point of sale ada yang menyediakan versi trial yang bisa digunakan secara gratis selama 1 bulan. Selanjutnya dikenakan biaya untuk versi berbayar dari aplikasi tersebut. Contoh dari aplikasi point of sale. Yang pertama, Moka POS, yang dimana aplikasi ini berbasis cloud, yang berfungsi membantu berbagai hal persoalan bisnis, mulai dari membuat menu, mengecek transaksi, hingga mengecek stok barang yang dimiliki. Aplikasi ini memberikan laporan keuangan terbaru baik secara online maupun offline. Kemudian aplikasi Pawon Point of Sale. Melalui aplikasi kasir ini dapat dilakukan transaksi secara online maupun offline, yang dimana aplikasi ini menawarkan sistem pembayaran beragam mulai dari sistem tunai hingga digital. Aplikasi Majo. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur pendukung bisnis mulai dari aplikasi kasir hingga aplikasi manajemen karyawan. Kemudian ada juga aplikasi Olsera Point of Sale, yang dimana aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi lainnya, menyediakan fitur-fitur yang mendukung pengelolaan bisnis. Kelebihan dan kekurangan point of sale. Yang pertama, kelebihan dari point of sale. Lebih efisien dan akurat, kemudian terintegrasi dengan persediaan barang. Lalu, point of sale juga dapat mengatur manajemen toko seperti karyawan, inventaris, konsumen atau pelanggan, dan lain sebagainya. Memiliki kemampuan pelaporan yang lebih baik, mampu mengelola kinerja dari karyawan, metode pembayaran yang luas dan mudah, sistem akuntansi yang sangat efisien. Kemudian, point of sale juga memberikan hasil laporan yang terperinci, lalu memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat. Adapun kekurangan dari penggunaan point of sale dalam bisnis
Di antaranya, yang pertama, memerlukan pembaruan, kemudian yang kedua, memiliki nilai investasi yang lebih mahal, lalu memiliki komponen atau fitur penggunaan yang banyak dan bervariasi. Penggunaan point of sale ini memerlukan pelatihan agar pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja dengan lebih baik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya point of sale, proses bisnis menjadi lebih terintegrasi dengan baik dan memudahkan para pengusaha untuk mengelola penjualannya, kapan dan dimanapun, hanya dengan memerlukan jaringan internet dan mempermudah para pelanggan dalam bertransaksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.